Para tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita beranjak ke acara keempat, yakni sambutan-sambutan. Untuk sambutan pertama, yakni sambutan Kepala TPQ Darut Tauhid, yang mana dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala TPQ Darut Tauhid, yaitu Ustadz Zainal Abidin. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sekali, lebih semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatiz, para pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati dan muliakan, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB yang kami hormati dan muliakan, Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Kecamatan Ampenan yang kami hormati dan muliakan, Kepala TPQ Wilayah Worcam Ampenan yang kami muliakan dan hormati, Bapak-bapak, para tamu undangan, dan yang kami cintai dan banggakan anak-anakku sekalian. Singkatnya, hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, walaupun dalam keadaan panas, kita bisa berkumpul. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama Kepala TPQ sebelumnya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan di acara anak-anak kami. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula, kami ucapkan kepada seluruh ketua seluruh panitia yang telah menyiapkan segala kebutuhan-kebutuhan dalam acara, dengan ucapan jazakumullahu khairan katsir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini adalah hari yang paling berbahagia untuk kita semua. Wabil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang putra-putrinya hari ini telah dinyatakan lulus semua
dan sebagai tanda bahwa mereka sudah menyelesaikan pendidikan Al-Quran melalui metode qiraati. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi anak-anak kita ini sudah sampai pada saat ini bisa tampil di hadapan kita dengan membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan ilmu tajwid. Itu berkat karena kesungguhan mereka, berkat pengorbanan mereka. Mereka korbankan masa bermainnya, mengorbankan segala waktunya untuk belajar Al-Quran. Dan alhamdulillah mereka semua bisa membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan apa yang mereka dapatkan di sini mendapatkan ilmu yang barokah, yang bermanfaat untuk dirinya, untuk kedua orang tuanya, untuk umat, dan untuk kita semua nantinya sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini pula saya mewakili keluarga besar TPQ Darut Tauhid. Mungkin dalam pendidikan, di dalam kami memberikan pendidikan kepada anak-anak kami masih banyak kekurangan, kesalahan. Maka untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pesan saya kepada anak-anakku semua, perhatikan semua. Pesan saya untuk kalian, jadi setelah nanti kalian berada di rumah, jangan sampai kalian berhenti membaca Al-Quran. Tetap tadarus Al-Quran. Siap? Kurang keras. Siap baca Al-Quran? Ya. Kemudian jangan lupa kalian minta doa kepada kedua orang tua kalian. Karena kalian bisa ada di sini, kalian bisa sampai detik ini karena berkat mereka, berkat doa mereka. Untuk itu nantinya jangan sampai di rumah sering melawan orang tua. Apabila kalian diperintah untuk sholat, laksanakan sholat. Kemudian kalau kalian diperintah untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran. Jangan malas di rumah. Kemudian dalam kesempatan ini pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin dari awal acara sampai akhir acara nanti banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terakhir, kami sampaikan kepada seluruh para tamu undangan, di lembaga kami terdapat beberapa program. Yang pertama program TPQ, TPQ untuk anak-anak. Kemudian TPQD untuk dewasa, ya. Kemudian LPD untuk calon guru. Kemudian terakhir program tahfiz. Jadi bagi bapak-bapak yang anaknya belum bisa membaca Al-Quran, maka didaftarkan di tempat-tempat TPQ ya, supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Zainal atas sambutannya. Selanjutnya kita beranjak ke sambutan yang kedua, yakni sambutan perwakilan dari wali santri peserta khotaman. Dalam hal ini kami mohon kesediaan Bapak
Jupriadil. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik hataman? Terima kasih, masih semangat ya, meski sekarang kita sudah beranjak siang. Yang kami hormati Koordinator Pendidikan Taman Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB, yang sama-sama kita hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Kecamatan Ampenan, yang kami hormati Kepala TPQ Darut Tauhid Bapak Ustadz dan Ustazah, kemudian yang kami hormati yang sedang berbahagia Bapak Ibu Wali Santri beserta hatimin hatimat yang sama-sama sudah kita dengarkan tadi betapa lancar dan fasih membacakan setiap lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sudah diberikan. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah melaksanakan kegiatan ini, mulai dari perencanaan sampai dengan pemasangan umbul-umbul, sampai dengan hari ini kita sama-sama lihat betapa sukses dan lancarnya kegiatan ini. Terlebih lagi antusiasme dari para ustazah dan para hatimin hatimat yang tidak henti-hentinya mengingatkan kita untuk selalu berbenah demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, dari kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah melaksanakan kegiatan ini. Tentu apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala TPQ dan Bapak-bapak para panitia juga kami ikut merasakan, mulai dari gladi kotor kemarin sampai dengan kita hari ini bisa melaksanakan. Ya, berikutnya kami mengucapkan selamat kepada para hatimin dan hatimat yang sudah selesai mengikuti di pembelajaran TPQ dengan metode Qiraati pada pagi hari ini. Adik-adik sudah melewati seluruh pembelajarannya, seluruh evaluasi yang sudah diberikan oleh Kepala TPQ mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten kota. Adik-adik juga sudah mendapatkan hadiah-hadiah yang sudah disiapkan oleh para orang tua, yang mudah-mudahan bisa terus menambah semangat daripada adik-adik ini untuk mempelajari Quran ini sampai akhir hayat nantinya. Bapak Ibu semuanya, harapan kami mudah-mudahan pondok ini semakin maju, berkembang, sehingga dapat melahirkan generasi Al-Qurani nanti yang akan terus bisa bermanfaat di masyarakat sekitar. Akhirnya kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya selama anak-anak kami mengikuti kegiatan pendidikan Al-Quran di tempat ini. Mungkin kelalaian kami mengingatkan anak-anak kami, kelalaian kami dalam hal menyimak, kelalaian kami dalam hal kadang-kadang juga terlambat dalam hal penjemputan, terkadang juga kami terlambat kewajiban kami yang lainnya. Mohon dimaafkan. Akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para ustazah, pada ustadz yang sudah memberikan pendidikan yang sangat bermanfaat kepada anak-anak kami. Kami tentu tidak akan sanggup membayarnya dengan materi tentunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur bapak-bapak semuanya yang sudah memberikan pendidikan kepada anak-anak kami, meringankan segala usaha dan lain sebagainya. Itu saja yang kami bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazaa. Kami sampaikan kepada Bapak Jupriadil atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, sambutan yang terakhir yang kita tunggu-tunggu dan kita nantikan, yakni sambutan dari Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB,
Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa ala syukri lahu taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Yang sama-sama kami muliakan guru kami Al-Ustaz Abdurrahim Bakhsan, yahfazuhullah. Yang sama-sama kami muliakan guru kami Bapak Haji Tirmizi, yahfazuhullah. Yang kami muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz dan asatizat, wabil khusus kepada anak-anakku sekalian, khotimin dan khotimat yang sedang berbangga pada kesempatan kali ini, dan seluruh para wali santri, singkatnya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan pagi menjelang siang pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita masih bisa sama-sama hadir untuk memenuhi undangan tuan rumah untuk menghadiri majelis khataman Al-Quran dan imtihan yang ke-6 dari TPQ Darut Tauhid. Berikutnya salawat ma'asalam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, kita yang senantiasa menjadikan beliau sebagai suri teladan, kita yang senantiasa membaca salawat kepada beliau, kalau kita bisa mendapatkan syafaat dan berkumpul pada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak ingin berpanjang kalam, sedikit yang ingin kami sampaikan dalam sambutan mewakili cabang pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kami dari cabang Nusa Tenggara Barat, bagaimana disampaikan oleh guru kami tadi, di akhir bulan Juli sampai dengan awal bulan Agustus telah melaksanakan imtihan akhir santri dengan jumlah santri yang ikut ujian pada waktu itu sejumlah 649 anak. Total 649 anak ini berasal dari 27 lembaga secabang Nusa Tenggara Barat, di mana jumlah lembaga kami di bawah naungan cabang NTB sampai dengan saat ini sejumlah 48 lembaga. Dari 48 lembaga ini baru 27 lembaga yang mengirimkan santrinya ikut ujian, dikarenakan sisanya masih lembaga-lembaga baru. Kemudian dari 649 orang anak ini alhamdulillah terbagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama usia TKQ, yakni anak-anak usia maksimal 6 tahun. Dari 649 orang anak yang mengikuti atau masuk kategori usia TKQ hanya baru 1 orang. Itu usianya 5 tahun 4 bulan. Sudah bisa tahsin Al-Quran, sudah bisa paham tajwid dan lain sebagainya. Itu bertempat di daerah Narmada, Lombok Barat. Adapun untuk usia TPQ, yakni dari usia 6 tahun lebih 1 hari sampai dengan maksimal 9 tahun, itu sejumlah 152 orang anak dari 649. Masih mendominasi yakni usia remaja dari usia 9 tahun lebih 1 hari sampai dengan usia 14 tahun, itu sejumlah 496 orang anak usia remaja. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tahun berikutnya anak-anak kita yang ikut ujian, yang ikut khataman, tambah dini lagi usianya.
Ya, sebagaimana harapan Kidahlan sebagai penyusun buku ini agar anak-anak kita tuh khatam di usia dini. Alhamdulillah dari cabang kami di NTB ini untuk guna memperluas kembali pendidikan Al-Quran. Alhamdulillah di daerah Dompu sudah kami kirimkan guru-guru Al-Quran untuk membina calon guru yang ada di Dompu, itu daerah Calabai dan daerah mana Pak Haji? Dua daerah ya, kabupaten di kabupaten dan kota. Alhamdulillah di daerah Dompu kemarin ada 4 orang yang sudah ikut tashih calon guru yang sudah lulus dan insya Allah siap membina di daerah Dompu. Kemudian kami juga mengirim 1 orang guru dari Lingsar itu di daerah Bima. Ya, alhamdulillah. Kemudian tambah timur lagi lintas pulau. Alhamdulillah kami telah mengirim 1 orang guru dari Gerunung Praya Lombok Tengah itu di daerah Nusa Tenggara Timur ND lintas pulau. Dan alhamdulillah 2 orang guru dari daerah ND tersebut kemarin sudah tashih di cabang dan sudah siap untuk membina anak-anak dan calon guru lainnya di daerah ND. Masya Allah tabarakallah, ini semata-mata karena risau kami, ini semata-mata karena kegundahan kami bagaimana agar Al-Quran ini bisa tersebar seluruh negeri ini. Kalau kita ingin melihat data statistik Bapak Ibu sekalian, di tahun 2022, di tahun berapa Bapak Ibu? 2022, itu jumlah masyarakat muslim Indonesia yang bisa membaca Al-Quran itu berdasarkan hasil survei statistik itu 65%. Yang tidak bisa ini mohon maaf, yang tidak bisa itu 65% Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2023 tepatnya di bulan Maret diadakan survei kembali, bukannya menurun, bahkan bertambah jumlah yang tidak bisa baca Al-Quran menjadi 75% Bapak Ibu sekalian. Dan saya sendiri pernah di daerah kita di Lombok di Mataram ini diminta untuk menguji anak-anak lulusan SD, anak-anak yang masuk SMP, yang masuk SMA, hampir rata-rata mohon maaf belum bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak bisa baca. Kami suruh buka Al-Quran, silahkan dibaca ya, tidak bisa baca. Setelah kami tanya, mohon maaf Ananda, kok bisa tidak bisa baca? Oh iya, saya terakhir ngaji waktu kemarin SD Namatang, dia bilang. Istilah kita di Lombok ada Namatang. Nih kidah terakhir dia ngaji, setelah itu tidak pernah dia buka Qurannya kembali. Ya, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Al-Quran hanya kita jadikan pajangan di rumah-rumah kita. Al-Quran itu bukan untuk dipajang, tapi untuk dibaca Bapak Ibu sekalian. Nah, Kidahlan Salim Zarkasi rahimahullahu ta'ala dari tahun 1963. Tahun berapa Bapak Ibu? 1963. Itu sudah memiliki fikir kepada bangsa pada waktu tersebut. Qiraat ini sudah mulai dari tahun 1963 Bapak Ibu sekalian. Di mana Kidahlan tersendiri itu kelahiran 28 Agustus 1928. Itu kelahiran beliau. Di mana kalau kita konversi menjadi Hijriyah, itu tanggal lahir beliau bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal. Kidahlan ini adalah orang yang biasa-biasa saja. Beliau itu sekolah rakyat pada waktu itu hanya 4 tahun sampai kelas 4 SD. Itu pun dari kelas 1 pindah tempat, kelas 2 pindah tempat, kelas 3 sampai kelas 4 itu berpindah-pindah tempat karena kondisi zaman Hindia Belanda pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Ya, beliau hanya dapat mondok 1 tahun pada waktu itu di tengah sulitnya zaman pada waktu tersebut. Di usia remaja, usia SMP, beliau habiskan waktunya di kapal penjajahan Jepang. Ya, usia remaja beliau dihabiskan sebagai seorang tukang cuci piring Bapak Ibu sekalian. Tukang apa? Tukang cuci piring. Masya Allah ya. Itu jiwa khidmat beliau, itu sudah sejak awal dididik, diterpa. Tidak lepas daripada itu, di usia SMA, beliau naik jabatan.
Dari tukang cuci piring menjadi tukang turun angkat tali kapal pada waktu itu. Cuma naik sedikit, jadi tukang nurunkan tali ketika kapal menyandar dan menaikkan tali ketika kapal akan berangkat. Kemudian setelah itu beliau banyak dihabiskan waktunya dengan berdagang, Bapak Ibu sekalian. Beliau berdagang dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Di mana beliau ini memiliki kebiasaan hobi itu beristirahat di surau-surau, tempat-tempat musol atau tempat-tempat membaca Al-Quran pada waktu itu. Di waktu tahun 1963 beliau masih banyak menemukan umat Islam pada waktu itu masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Beliau tersendiri pada waktu itu mengajar juga di rumah beliau dengan anak-anak beliau dengan metode yang terkenal pada waktu itu bahkan sampai tahun 2000 yang dikenal dengan metode Baghdadiyah. Sistem lihat, eja, baca. Alif atas A, alif bawah I, alif depan U, jadinya apa? A, I, U. Itu yang beliau terapkan di awal-awal. Pada waktu itu ketika beliau mengajarkan dengan metode Baghdadiyah, masih ada ditemukan kesulitan di anak-anak pada waktu tersebut. Akhirnya beliau coba berpikir, sholat 2 rakaat minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala bagaimana agar anak-anak kita, anak-anak umat Islam lebih baik lagi, lebih praktis lagi di dalam membaca Al-Qur'an. Akhirnya dapatlah beliau ilham agar menghapuskan kata eja. Lihat langsung baca. Karena kalau masih ada kata eja ini, setiap daerah memiliki ejaan yang berbeda-beda. Lombok, Bali, Jawa, Papua, jangankan lintas pulau, di Lombok saja ini kita memiliki ragam bahasa yang berbeda-beda. Ya, sistem eja yang berbeda-beda. Oleh karena itu bagaimana Ki Dahlan membuat metode yang bisa dipakai di seluruh negeri. Bahkan Masya Allah metode qiraat ini masuk di Thailand, masuk di Malaysia, itu bisa digunakan di lintas negara pun bisa digunakan karena praktisnya metode qiraat ini. Itu fikir Ki Dahlan Salim Jarkasi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian ada beberapa pesan yang ingin disampaikan Ki Dahlan kepada anak-anak yang sudah khataman. Ya, ada 3 pesan yang beliau sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah khataman. Hai anak-anakku sekalian, para khatimin dan khatimat, masih siap insyaallah? Siap. Masya Allah, semangat nih ya. Sudah sarapan? Alhamdulillah. Ada 3 pesan Ki Dahlan kepada anak-anak kita yang sudah khataman. Nah, di mana 3 pesan ini bukan hanya untuk anak-anak Bapak Ibu sekalian, bagi kita sebagai orang tua, bagi wali santri, dan juga kepada umat Islam pada umumnya. Pesan yang pertama yang beliau ingin sampaikan kepada anak-anak yang sudah khataman, agar jangan sampai anak-anak yang sudah khataman ini berhenti mengaji Bapak Ibu sekalian. Kata khataman ini diberikan istilah oleh beliau supaya anak-anak setelah selesai membaca dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas, baca lagi dari surah Al-Fatihah. Beda dengan wisuda, sudah. Ya, makanya beliau memberi nama dengan kata-kata khataman atau khatmil Quran, agar anak-anak kita setelah membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas balik lagi ke surah Al-Fatihah. Siapa yang siap mengaji 1 juz 1 hari, angkat tangan. Masya Allah, semuanya siap ya. One day one juz, 1 hari 1 juz. Bapak Ibu wali santri, insya Allah siap ya mengawal anak-anaknya, insya Allah. Alhamdulillah. Mengapa Ki Dahlan meminta agar anak-anak senantiasa membaca Al-Quran? Karena berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena kalau Al-Quran itu akan datang untuk memberi syafaat bagi siapa saja yang senantiasa membaca Al-Quran. Ini pesan baginda Nabi Bapak Ibu sekalian. 1 huruf itu di dalam Al-Quran bukan alif lam mim Bapak Ibu sekalian. Alif itu 1 huruf, lam itu 1 huruf, mim itu 1 huruf. Kalau kita baca alif lam mim, kita mendapatkan berapa kebaikan Bapak Ibu sekalian? 30 kebaikan. Coba bayangkan.
Kelak di yaumil kiamah yang senantiasa membaca Al-Quran bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang dia baca. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat dari Al-Quran kalau kita bacanya sekali setahun? Bagaimana kita bisa mendapatkan keberkahan dari Al-Quran kalau mungkin jarang kita buka Al-Quran tersebut? Kita simpan di lemari, kita simpan baik-baik, kita baca mungkin di dalam sholat saja. Ini pesan Kidahlan, ini pesan yang sangat luar biasa, agar bagaimana kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita baca Al-Quran. Ya, kalau kita dikasih cash langsung fadilahnya keberkahan Al-Quran, Allah mungkin kita berlomba-lomba. Yang ngaji 1 juz 1 hari diberikan 10 juta. Padahal Al-Quran lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian. Lebih daripada dunia dan seisinya. Bahkan lebih daripada itu. Bahkan dikatakan di hadis yang di dalam pambung, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nilai khairukum, nilai khairiah yang Allah berikan kepada orang tersebut itu tidak terbatas Bapak Ibu sekalian. Hanya Allah yang tahu berapa nilai kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu pesan pertama Kidahlan, agar anak-anak senantiasa mengaji di rumah setiap hari atau 1 juz minimal insya Allah. Kemudian pesan yang kedua oleh Kidahlan yang disampaikan kepada anak kita sudah khataman, tidak hanya anak-anak kita itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang terlebih daripada itu, bagaimana agar anak-anak yang sudah khataman ini bisa tambah bakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anakku sekalian, bagaimana kita tambah bakti kepada kedua orang tua? Coba bacakan Ustadz doa untuk kedua orang tua. Baca bersama 1, 2, 3. Allah. Masya Allah ya. Tambah bakti kepada kedua orang tua. Karena ridhonya Allah itu terdapat di ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga terdapat di murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu segala bentuk apapun aktivitas yang kita lakukan, lebih-lebih Al-Quran, kita mau ngaji, kita mau kuliah, kita mau sekolah, minta restu doa kedua orang tua. Pesan yang terakhir, yang ketiga yang Kidahlan sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah khataman adalah tidak hanya sampai di sini anak-anakku sekalian. Ya, tidak hanya sampai kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi bagaimana agar anak-anak ini bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya, ya, ini tahapan menghafal Al-Quran. Insyaallah nanti di TPQ Darut Tauhid akan membukakan pendaftaran, di mana TPQ Darut Tauhid juga punya program ya, tahfizul Quran ya Ustaz Zainal. Silahkan Bapak Ibu wali santri. Ini bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjuangan Bapak Ibu sekalian untuk mengantarkan anak-anak kita ke jenjang yang berikutnya, yakni program tahfizul Quran. Insyaallah taala nggih Bapak Ibu wali santri, insyaallah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada sambutan kali ini. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jaza kami sampaikan kepada Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB atas sambutan yang telah diberikan.